Hai kawan sekampus, kembali lagi dalam program USU Inovasi berkarya dalam kerja nyata. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu mahasiswa berprestasi USU peraih 3 penghargaan dalam perlombaan World Invention and Innovation Contest di Korea Selatan pada tahun 2019. Halo Dava. Halo teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya yang menonton ini, pasti. Dava, kesibukannya apa nih sekarang, Dava? Ya, alhamdulillah saat ini saya kan mahasiswa di semester akhir dan di semester 8 yang kesibukannya mungkin lebih banyak ke akademik. Ya, selain dari penelitian, saya juga sibuk saat ini lagi mengembangkan startup yang bergerak dalam pertanian, yaitu Kita Pertanian, kemudian juga filosofi padi, dan saat ini juga sebagai koordinator nasional Pemuda Semangat Bantu Bangsa Indonesia. Oke, mantep ya. Kesibukannya sekarang mahasiswa berprestasi, produktif di masa-masa pandemi seperti ini. Ngomong-ngomong nih, perihal 3 penghargaan yang aku sebutkan di awal tadi, boleh dong diceritain tentang perlombaannya itu apa gitu? Ya, kita membawa produk tentang Gajura SPD. Nah, jadi produknya ini adalah Galang Tanjung Morawa Serum Probiotic Drink. Ya, dimana minuman ini adalah minuman kesehatan yang sangat baik untuk kita konsumsi. Nah, jadi untuk event kali ini kami mengikuti di Korea Selatan, dan waktu itu sebenarnya diajak sama abang senior untuk mengikuti kompetisi di luar negeri, dan ini menjadi salah satu modal kami dan peluang karena kita juga udah melakukan penelitian dan akhirnya alhamdulillah mendapatkan 3 penghargaan sekaligus. Di sana juga terdapat 187 tim yang berubah dari berbagai negara, dan memang kita harus bisa memberikan yang terbaik. Alhamdulillah kita nggak nyangka kita dapat 3 penghargaan sekaligus. Yang pertama gold medal dari event tersebut, kemudian yang kedua adalah special award dari Asia, kemudian yang ketiga adalah first grade excellent academic award. Nah, jadi kita juga nggak nyangka ternyata alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Oke, kalau untuk kompetisinya sendiri itu kan di tahun 2019 ya. Boleh dong diceritain ke teman-teman tahap-tahapnya itu gimana? Siapa tahu nanti penonton kita atau kawan sekampus sekalian itu ada yang mau meneruskan langkah dari Dava ini, gimana? Iya, boleh pastilah. Saya doakan teman-teman juga harus bisa bersaing ya. Nah, kita nggak boleh minder, apalagi alma mater kita Universitas Sumatera Utara ini alma mater yang besar gitu. Jadi ketika awal mengikuti perlombaan, ya pertama kita harus menyiapin dulu teman-teman timnya dulu. Nah, karena kita harus punya kerjasama untuk melakukan suatu inovasi ataupun produk yang mau kita buat. Kemudian juga cari dulu dong informasi lombanya. Ya, karena itu banyak sebenarnya. Sebenarnya banyak banget informasi, tetapi kita ragu atau enggan. Jadi sebenarnya belum aja nyoba atau ngetes gitu, tapi kita takut ya untuk mencobanya. Jadi saran saya teman-teman, persiapkan tim, kemudian juga cari waktu yang tepat, kemudian nanti diskusi juga dengan dosen pembimbing agar teman-teman bisa lebih baik lagi karyanya yang mau dibuat gitu, Tan. Oke. Tadi tuh negaranya ya, berapa negara sih kalau boleh tahu, dan negara-negara apa aja yang seingat Dava itu? Ya, seingat ada berbagai negara ya, ada belasan atau puluhan negara gitu. Tapi yang paling saya ingat yang dari Asia, nah itu ada negara-negara tetangga seperti Malaysia, kemudian dari Korea sendiri, kemudian dari Thailand, Taiwan, dan negara-negara lain. Tetapi ada juga negara dari luar dari Asia yang saya ingat juga dari Saudi Arabia, Jerman, kemudian dari berbagai negara yang mengikuti kompetisi. Memang kompetisi yang sangat bergengsi dan dilakukan setiap setahun sekali. Tadi nama inovasi yang kalian buat itu apa tadi? Gajura SPD. Gajura SPD. Itu minuman ya? Iya, minuman probiotik. Oh, minuman probiotik. Nah, apa sih keunggulan dari inovasi kalian ini? Dari minuman probiotik ini apa sih keunggulannya, dan apa pembeda dari produk-produk inovasi-inovasi sejenisnya gitu? Nah, jadi sebenarnya probiotik kita memang probiotik yang salah satu unik karena kita mengangkat daerah juga. Nah, jadi salah satu susu yang kita angkat dari Galang. Jadi Gajura SPD ini ada singkatan Galang Tanjung Morawa Serum Probiotic Drink. Nah, jadi Galang ini daerah yang sangat potensial dari peningkatan produksi dari susu kerbau ataupun susu sapi. Jadi sehingga permasalahannya di sana karena saking banyaknya produk itu dijual dengan harga yang murah. Nah, kemudian Tanjung Morawa ini kita bawa yaitu tanaman budidaya daun stevia. Dimana kalau kita
coba atau cicipi daun stevianya, kita makan, itu rasanya manis banget. Jadi tanpa harus ada bahan-bahan lainnya yang dicampur, dengan hanya memakan daun stevia itu sangat manis. Dan itu nanti dilarutkan, kemudian nanti dari produk yang tadi kita manfaatkan dengan menggunakan produk yang tradisional yaitu bambu. Nah, tabung bambu yang kita gunakan nantinya sebagai wadah untuk diletakkan susu yang tadi diletakkan, kemudian yang setelah dipasteurisasi beberapa menit, kemudian diletakkan ke dalam ke dalam bambu, kemudian diikat menggunakan daun pisang. Nah, kemudian setelah itu dibiarkan aja, Kak. Nah, dibiarkan selama kurang lebih 1-2 hari. Di mana nantinya bakteri asam laktat itu ternyata banyak di dalam tabung bambu tersebut, di mana bakteri tersebut sangat baik untuk pencernaan manusia. Sehingga kalau kita ketahui sekarang orang-orang atau masyarakat itu kan sering banyak kegiatan, aktivitas. Jadi minuman siap saji itu menjadi hal yang biasa. Nah, jadi harapannya orang-orang yang di luar sana tetap bisa memperhatikan kesehatannya juga dari minuman yang kita buat. Oke, menarik ya teman-teman ya. Selain itu tuh berarti untuk minuman tersebut tuh masih diproduksi nggak sampai sekarang, atau memang lagi proses stop produksi dulu atau gimana? Boleh? Ya, sebenarnya udah stop produksi gitu, karena juga memang membutuhkan dana yang banyak ya, karena juga itu kan penelitian, kemudian juga ada berbagai tipe yang harus kita persiapkan untuk kedepannya. Tetapi ya harapannya dengan adanya kita karya, semoga harapannya ke depan kita bisa bekerja sama lebih banyak lagi, bahkan bisa menarik investor ataupun orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa juga mewujudkan produk dari dalam negeri. Ya harapannya mudah-mudahan bisa kita kembangkan lebih luas lagi. Oke, untuk tadi kan udah dijelasin juga kan secara lengkap nih tentang proses pembuatan minuman tersebut nih. Nah, kalau untuk dari segi waktu itu kira-kira berapa hari atau berapa lama sih untuk proses minuman itu dari yang bahan mentah sampai memang benar-benar jadi layak minum nih gitu? Sebenarnya kurang lebih sekitar 2-3 hari. 2-3 hari. 2-3 hari untuk proses pembuatannya, karena memang kita kan harus mencari dulu nih susunya, kemudian juga daun stevianya yang mungkin kalau kita udah tahu tempatnya atau lakukan ininya tinggal mudah sih. Nah, kemudian juga yang lamanya itu sebenarnya ketika difermentasi. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang lama, karena difermentasi itu sebenarnya itu dia ada di dalam bambu, dan nanti kan di atasnya itu dia berbentuk dadi, kemudian yang di bawahnya itu serum. Nah, jadi serumnya itu yang kita gunakan. Dan sebenarnya serumnya itu selain dari untuk kesehatan itu banyak lagi sebenarnya manfaatnya. Mungkin bisa aja untuk skincare kita gitu ya, atau produk-produk kecantikan lainnya dan tetapi belum banyak untuk dilakukan penelitian oleh orang-orang luar. Gitu. Jadi ternyata dari bahan-bahan untuk minuman ini tuh nggak hanya bermanfaat untuk si minumannya aja ya, berarti bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain, salah satunya untuk kosmetik atau skincare ya, untuk perawatan kulit ya, Dava ya. Oke Dava, dalam waktu dekat ini ada nggak sih kepikiran untuk mengembangkan produk ini atau minuman ini tuh dalam lingkup yang lebih besar gitu? Ada nggak rencana kayak gitu? Ya, harapannya pasti menginginkan produk yang udah kita buat bisa lebih manfaatnya lebih besar lagi. Tapi karena berhubung saat ini, nah jadi dalam tim ini ada yang sudah menjadi alumni ataupun sudah tamat, harapannya bisa kolaborasi ke depannya. Dan dari penelitian yang sudah kita lakukan, harapannya juga dapat menjadi sumber referensi bagi teman-teman yang lainnya nanti ketika mau melakukan percobaan ataupun mau melakukan hal serupa yang kita buat dengan modifikasi yang berbeda, seperti itu. Oke. Nah ini kan sebenarnya dalam tim yang kerjanya ya, kerja tim. Kalian dalam satu tim berapa orang sih kalau boleh tahu? Kita ada 3 orang. 3 orang, oke. Dan dari berbagai fakultas yang berbeda ataupun dari jurusan yang berbeda. Jadi dari beda-beda ya. Iya, itu uniknya ya gitu. Jadi saya kenalin dulu mungkin dari tim saya Muhammad Farsyadana dari jurusan agroteknologi, kemudian Bang Muheri Indra Aja Nasution itu dari jurusan peternakan, nah kemudian Bang Herman Syah Lubis dari keperawatan yang mungkin lebih tahu mengenai tentang kesehatannya. Lebih bagian kesehatan ya gitu. Tadi kalau saya mungkin di bagian budidaya tanaman daun stevia, kemudian Bang Muheri tentang susunya, kemudian Bang Hermannya lebih ke kesehatan. Jadi kita kolaborasi untuk menciptakan suatu inovasi seperti itu. Itu kan kalian bertiga dari jurusan yang berbeda-beda, bahkan ada yang fakultasnya berbeda nih dari kalian. Itu gimana sih cara kalian
bisa apa ya, membagi waktu kalian bertiga berkoordinasi dan lain-lainnya? Mungkin boleh diceritain juga gitu. Ya, memang tantangannya seperti itu karena juga pada punya kesibukan masing-masing ataupun memang mereka juga punya aktivitasnya masing-masing, tetapi karena kita punya satu visi misi yang sama, jadi mau nggak mau waktu libur kita kadang kita korbankan. Nah, namanya juga ada suatu yang mau kita berikan, sesuatu yang terbaik. Jadi ketika di hari Sabtu atau Minggu liburnya mahasiswa, kita tuh gencar-gencar tuh mencari informasi-informasi berupa misalnya media ataupun informasi dari jurnal-jurnal, kemudian juga mencari produknya ataupun melakukan penelitian bagaimana bakterinya baik atau tidak dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali sih pengalaman ataupun cerita yang bakalan kita bagikan kalaupun misalnya suatu saat kita berjumpa dengan setim lagi, karena memang penuh tantangan dan pengalaman juga pastinya. Oke, nah kalau ini kan kalian bertiga nih masih mahasiswa ya kan, mahasiswa, dan ada nggak sih mentor secara khusus memang yang mengajari atau menjadi supervisornya kalian lah dalam menciptakan produk ini, ada nggak? Ya, sebenarnya dosen, hitungannya ke dosen pembimbing, itu Ibu Nozainah Ginting. Terima kasih Bu. Jadi, Ibu itu adalah salah satu dosen panutan juga, dan memang salah satu support yang luar biasa dari Ibu itu dari setiap kita melakukan penelitian, konsultasi, bimbingan dan sebagainya. Bahkan di hari-hari waktu libur pun Ibu itu merelakan waktunya gitu untuk membimbing ya. Membimbing kita gitu. Oke. Mungkin ini udah mau pertanyaan-pertanyaan terakhir kali ya. Mungkin untuk Dava sendiri ada nggak sih harapan secara khusus tentang produk ini, tentang tim kalian ataupun tentang mahasiswa-mahasiswa yang ternyata punya keinginan nih untuk bisa jadi kayak Dava, bisa menciptakan produk dan lainnya. Ada nggak sih harapannya? Ya, harapannya semoga anak-anak muda ya khusus di Universitas Sumatera Utara dan di Indonesia harus bisa berkarya dan melakukan yang terbaik. Ya, intinya semua yang kita lakukan teman-teman pasti ada proses, dan saya juga sampai di tahap ini melalui proses kegagalan juga. Nah, jadi ada beberapa kompetisi yang mungkin saya ikuti di percobaan 3 dan 4. Kalau mungkin saja di percobaan 1 saya udah menyerah, mungkin saya nggak diundang ya. Iya ya, nggak akan jadi bintang tamu. Itu menjadi tantangan bagi saya dan tim, bahwasanya kita harus bisa melakukan yang terbaik, buat karya-karya yang lebih baik dan menarik lagi, sehingga ya alhamdulillah pada di tahap ini merasa bersyukur dan bisa berbagi ataupun dengan teman-teman semuanya untuk bisa melakukan yang terbaik pastinya. Oke. Mungkin kalau pesan dan kesan selama mengikuti perlombaan ini, atau mungkin harapan lagi nih ya, harapan lagi untuk lebih ke lomba-lomba ke depannya gitu, gimana? Ya, mungkin ini. Jadi Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai angka sebesar 271 juta jiwa. Dan kaum milenial, anak-anak muda seperti kita ini, rata-rata berjumlah sekitar 90 juta jiwa. Artinya Indonesia saat ini lagi diisukan di tahun 2045, di mana mendapatkan bonus demografi yang usia produktifnya, dan kita teman-teman harus bisa mempersiapkannya. Karena ketika saya mengikuti event-event di luar sana, ternyata banyak sekali anak-anak muda yang sudah dipersiapkan oleh negara-negara yang di luar sana, yaitu untuk mengikuti kompetisi. Bahkan tingkatan sekolah dasar itu mereka sudah dilatih tuh. Wah, untuk berkompetisi. Memang levelnya juga beda dengan mahasiswa, tetapi dari atas dasar itu ternyata mereka sudah mempersiapkannya loh. Dan menjadi pertanyaan, anak-anak muda Indonesia kemana? Nah, asik mungkin dengan kepribadiannya, dengan bermain game dan lain sebagainya, itu sebenarnya hal-hal yang wajar saja, tetapi mungkin kita harus bisa juga mempersiapkannya karena negara-negara luar sudah mempersiapkannya. Dan teman-teman, ini pesan yang paling penting, Indonesia tidak hanya ditentukan oleh batas peta, tetapi oleh gerak dan peran anak muda. Mari sama-sama kita tingkatkan literasi, karena sejatinya bangsa Indonesia bukan bangsa klasteri. Tapi mari kita ciptakan inovasi, kolaborasi, aktif berprestasi, organisasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Oke. Wah, motivasi yang sangat kuat nih untuk teman-teman kawan sekampus dari Dava ya kan.
itu aja dari kami USU Media. Terima kasih Dava atas kunjungannya ke USU Media, udah mau berbincang banyak tentang produk minumannya tadi ya namanya? Gajura SPD. Gajura SPD. Oke. Morawa Serum Probiotic Drink. Oke, itu teman-teman yang penasaran sama minumnya boleh hubungi Dava ya, gitu. Siapa tahu apa pre-order gitu ya, bisa ya, bisa. Oke, nah itu dia tadi bincang-bincang kita sama Dava. Semoga perbincangan ini tuh bisa memotivasi kawan sekampus, bisa membangkitkan semangat kawan sekampus untuk bisa berinovasi gitu, menciptakan produk-produk karya anak bangsa, karya mahasiswa, karya kita sendiri. Nah, itu dia bincang-bincang kita hari ini. Semoga perbincangan kita dengan Dava tadi dapat menginspirasi kawan-kawan sekampus kalian. Saya Talita pamit undur diri dan sampai jumpa di program USU Inovasi berkarya dalam kerja nyata.